Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak nanti kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan. Untuk awal kita belajar tentang persamaan nilai mutlak terlebih dahulu, di mana yang kita pelajari hanya yang merupakan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dan memungkinkan tidak ada penyelesaian atau tepat satu penyelesaian atau memungkinkan banyak penyelesaian. Nah, sebelumnya kita mau tahu konsep nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Ya, coba ya, kita perhatikan dari cerita seorang pramuka ya, seorang peserta pramuka. Bila ada perintah dari pimpinan, maju 4 langkah. Berarti artinya dia harus melakukan 4 langkah ke depan. Kemudian perintah berikutnya mundur 3 langkah. Artinya dia harus ke belakang 3 langkah. Nah, total yang dilakukan si anak pramuka tadi adalah 4 langkah plus 3 langkah, artinya 7 langkah. Yang dimaksudkan nilai mutlak di sini adalah total langkah si anak pramuka. Jadi yang dihitung itu hanya besarnya, arahnya tidak pengaruh. Misalkan ditanyakan berapa perpindahan si anak pramuka tadi. Karena dia maju ke depan 4 langkah, kemudian mundur 3 langkah. Nah, kalau perpindahannya itu dihitungnya hasilnya hanya 1 langkah ke depan. Bentar, lanjut cerita kedua ya. Cerita kedua, ada seorang anak bermain lompat. Di lapangan, anak itu melompat ke depan awalnya 2 langkah. Kemudian dia melangkah 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan. Kemudian 1 langkah ke belakang dan akhirnya 1 langkah ke belakang lagi. Nah, dari cerita ini bisa kita gambarkan dengan membuat garis bilangan. Dimulai dari 0. Ya, ini sketsa lompatannya ya. Mulai dari posisi awal 0, kemudian si anak itu melangkah ke depan 2 langkah. Kemudian melangkah ke belakang, yang melakukan lompatan ke belakang 3 langkah, mundur. Kemudian 2 langkah ke depan lagi, 1 langkah ke belakang, kemudian 1 langkah ke belakang lagi. Bila kita tuliskan menurut arahnya, itu seperti ini. Plus 2. Maju kita asumsikan sebagai positif. Mundur kita buat sebagai negatif. Plus 2 karena maju, min 3 karena mundur. Maju lagi, mundur lagi, mundur lagi. Dan hasil akhirnya adalah min 1 ya. Bisa kita lihat dari garis bilangan ini 0 sampai min 1. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan. Sedangkan banyak langkah yang dijalani si anak tersebut, nah inilah yang merupakan konsep nilai mutlak. Jika kita tuliskan kalimat matematikanya adalah mutlak 2, mutlak min 3, tambah mutlak 2, tambah mutlak min 1, tambah mutlak min 1. Jadi dia tidak peduli mau ke depan ke belakang, nah, yang dihitung hanya jumlah langkahnya. Jadi di sini kalau dijumlahkan artinya adalah 9 langkah. Nah, berarti apa sih? Kalau min 3 di mutlak itu artinya akan menjadi bilangan positif. Nah, ini ya, seperti tabel 1.1 ya, nilai mutlak. Ya, bilangan non negatifnya seperti ini. Nilai mutlak dari ini ya, nilai mutlak. Bilangan negatifnya seperti ini. Nah, nilai mutlak itu apa sih? Nilai mutlak dari negatif ini ya. Mutlak dari min 2 adalah 2. Mutlak dari min 3 adalah 3. Mutlak dari min 4 adalah 4. Mutlak dari min 5 adalah 5. Seperti itu konsep nilai mutlak. Ya, kemudian ini ada beberapa contoh nih. Ya, kalau mutlak 3 bila digambarkan dengan garis bilangan seperti ini. 3/4, ya dia kan positif ya, jadi ke kanan. Kalau dilihat arahnya ke kanan. 0 artinya dia diam di tempat. Negatif minus 5/2. Negatif 5/2 ya, artinya mundur sebanyak 5/2. Nah, tapi kalau yang ditanyain apa? Ini ada berapa langkah sih dari 0?
Kalau cuma tanyain ini langkahnya cuma 5/2. Nah ini loh artinya mutlak. Dia nggak lihat negatif atau positif, tapi totalnya berapa. Nah seperti ini juga posisi awalnya 0, kemudian dia mundur menjadi posisi negatif 3. Nah artinya dia mundur 1, 2, 3. 3 langkah. Ya, catatan ya, garis bilangan itu hanya sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menandakan nilai mutlak bilangan negatif ya, seperti contoh nomor 5 ini tadi. Dan begitu juga sebaliknya, arah kanan menandakan nilai mutlak dari bilangan positif. Seperti itu ya. Ya. Next, kita akan belajar tentang definisi nilai mutlak. Nah, tadi kita tahu ya, jadi kalau ada suatu bilangan di mutlak, itu artinya apa toh? Bisa positif dan bisa negatif. Jadi kalau ada variabel X di sini, kan kita nggak tahu dia positif apa negatif. Nah, ini definisi mutlak adalah si X ini bisa menjadi bilangan positif jika X ini lebih besar sama dengan 0. Dan dia bisa menjadi negatif jika X ini adalah kurang dari 0. Seperti itu. Kita mau lanjut ke berikutnya. Tunggu video berikutnya. Yuk.